Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Terima kasih kepada teman-teman media yang telah hadir dalam konferensi pers hari ini. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis dari Kontra S yang saat ini menjadi perhatian publik. Telah hadir juga bersama kita narasumber dari berbagai pihak untuk memberikan keterangan. Untuk memulai kami persilakan kepada juru bicara kepolisian untuk menyampaikan pernyataan resmi. Dipersilakan. Terima kasih. Kami dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa hingga saat ini telah diamankan 4 orang yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontra S. Penangkapan ini merupakan hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan secara bertahap sejak laporan diterima. Saat ini para terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami peran dan motif dari masing-masing pihak. Kami menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan. Cukup. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kejadian tersebut, kami persilakan kepada penyidik untuk menjelaskan kronologi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kejadian berlangsung pada hari Minggu, 12 Maret 2026 di kawasan Cempaka Putih. Korban mengalami penyiraman air keras yang dilakukan oleh pihak pelaku di lokasi tersebut. Tim kami segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi. Saat ini kami masih mendalami lebih lanjut terkait motif serta kemungkinan keterlibatan dengan pihak lain. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, kami persilakan kepada perwakilan dari Kontra S untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari Kontras sangat menyayangkan kejadian ini. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga mencerminkan adanya potensi ancaman terhadap ruang gerak aktivis. Jika kekerasan seperti ini terus terjadi, lalu seberapa aman mereka yang memperjuangkan keadilan? Kami berharap kasus ini dapat diusut secara menyeluruh dan transparan, serta tidak berhenti hanya pada pelaku di lapangan. Perlindungan terhadap aktivis merupakan hal yang penting dalam menjamin kebebasan. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada pihak kepolisian apabila ingin menanggapi. Baik, kami memahami kekhawatiran tersebut dan menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara serius. Kami juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan dalam proses penyelidikan. Selanjutnya, kami persilakan kepada ahli hukum untuk memberikan pandangannya. Oke, baik. Terima kasih. Kita dari perspektif hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan atau intimidasi, tergantung pada niat dan dampak yang ditimbulkan. Jadi, jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya unsur perencanaan, maka hal tersebut dapat mempererat sanksi hukum bagi pelaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara menyeluruh dan objektif. Terima kasih atas pandangannya. Selanjutnya, kami persilakan kepada perwakilan pemerintah untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Kami dari perwakilan pemerintah menyesalkan kejadian ini dan menegaskan bahwa perlindungan terhadap aktivis merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi lintas pihak juga akan dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Terakhir, kami persilakan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Kami harap kasus ini dapat ditangani secara serius dan tidak berhenti di tengah jalan. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum serta rasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kami juga berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang. Baik, terima kasih atas penyampaian dari seluruh narasumber. Kami berharap konferensi pers hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada publik terkait perkembangan kasus yang terjadi. Baik, selamat siang. Melanjuti terkait perkembangan akhiri. Wassalamualaikum penyiraman air keras terhadap aktivis dari Kontra S. Selanjutnya melalui sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada rekan-rekan media, mohon menyebutkan nama dan asal medianya, dipersilakan. Baik, saya Alis Jumiati dari Kompas TV. Apakah ada kemungkinan jumlah pelaku akan bertambah? Terima kasih. Kami persilakan kepada juru bicara dari pihak kepolisian, dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini penyelidikan masih terus berkembang dan kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Tim kami sedang mendalami keterkaitan antar pelaku serta bukti-bukti tambahan. Kami pastikan proses ini tidak akan terus berjalan hingga semua pihak yang terlibat dapat diungkap dan diproses sesuai hukum. Saya Hafsa dari CNN Indonesia, izin bertanya mengenai korban saat ini bagaimana? Terima kasih. Silakan dari perwakilan komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saat ini kondisi korban sudah berangsur stabil dan sedang menjalani proses pemulihan dengan pendampingan dari kami. Dan kami juga memastikan korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, selain itu juga kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk apa? Untuk memastikan keamanan korban tetap terjaga dari potensi ancaman lanjutan. Baik, izin bertanya. Saya Marco dari Kompas Marco. Izin bertanya kepada pimpinan sidang, apakah kasus ini dibuka secara transparan ke publik? Ya, kami persilakan untuk menjawab perwakilan dari pemerintah. Terima kasih atas pertanyaannya. Pemerintah berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan kasus ini secara terbuka dan berkala kepada publik. Transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan kepada masyarakat. Kami juga memastikan proses ini tetap berjalan sesuai hukum dan berada dalam pengawasan yang akuntabel. Terima kasih. Permisi, perkenalkan nama saya Alex dari detik.com. Saya ingin bertanya apakah kasus penyiraman air keras ini adalah bentuk intimidasi terhadap para aktivis, seperti itu? Baik, terima kasih. Disilakan kepada ahli hukum untuk menanggapi. Untuk dari ahli hukum sendiri, hal tersebut tuh masih perlu dibuktikan ya dalam proses hukum. Untuk khususnya tuh kayak terkait motif tindakan tersebut. Namun jika terbukti berkaitan dengan aktivitas korban sebagai aktivis, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi. Nah, oleh karena itu, penting untuk memastikan proses penyelidikan berjalan menyeluruh agar penanganan kasus ini
tepat. Terima kasih, itu jawaban dari ahli hukum. Ya baik, mungkin diselesaikan cukup dari sesi tanya jawab. Dan diakhiri juga konferensi pers pada hari ini tentang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah hadir dan para narasumber. Untuk perkembangan selanjutnya akan dilanjutkan kemudian hari. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.